Halo, perkenalkan aku Christine Dian dengan NIM 11. Jadi di video kali ini aku akan mempresentasikan soal pencemaran air akibat limbah domestik di pemukiman tepi sungai Kelaberau. Selanjutnya, pencemaran air ini merupakan salah satu permasalahan utama di daerah aliran Sungai Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, permukiman warga yang berada di tepi sungai masih banyak yang membuang limbah domestik langsung ke aliran sungai. Nah, tujuan dari rekayasa lingkungan ini itu untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik, meningkatkan kualitas air, dan mendorong sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Jadi, di daerah ini itu masih banyak limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai. Nah, lewat pendekatan rekayasa lingkungan, aku mau kasih solusi gimana caranya kita bisa ngurangin pencemaran itu dan bikin lingkungan menjadi sehat. Selanjutnya, yang pertama ini ada analisis masalah sumber pencemaran. Jadi permasalahan utamanya itu dia berasal dari pembuangan air cucian, limbah, dapur, dan tinja secara langsung ke sungai. Nah, selain itu juga sampah rumah tangga plastik dan organik, mereka juga buang sembarangan, di mana fasilitas sanitasi yang kurang memadai dan masih adanya perilaku buang air besar sembarangan serta turut memperburuk kondisi air sungai. Pencemaran itu datang dari limbah rumah tangga kayak air cucian, limbah dapur, bahkan tinja. Nah, banyak juga warga yang masih belum punya toilet, jadi kayak masih suka buang air besar langsung ke sungai. Ditambah lagi sampah-sampah juga sering dibuang langsung ke sungai itu. Nah, terus yang kedua itu analisis masalah tentang dampak pencemaran. Nah, pencemaran ini tuh menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Kelai dengan nilai BOD, COD, dan jumlah bakteri coliform yang tinggi. Nah, dampak terhadap kesehatan masyarakat termasuk meningkatnya kasus diare dan infeksi saluran pencernaan. Dan selain itu, ekosistem juga terganggu dan kesejahteraan masyarakat sungai menurun. Nah, dampaknya cukup serius, kualitas air sungai jadi buruk dan bisa nimbulin penyakit buat warga sekitar, misalnya diare atau infeksi. Nah, selain itu juga lingkungan sungai juga eh, terganggu, kayak biota air itu terganggu dan warga juga yang bergantung sama sungai itu juga terdampak seperti itu. Selanjutnya ada solusi rekayasa. Eh, Solusi yang diusulkan adalah pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Limbah domestik akan dikumpulkan dan diolah melalui proses biologis dan fisik untuk menurunkan kandungan polutannya sebelum dibuang ke sungai. Nah, IPAL ini juga dapat mengurangi beban pencemaran dan memperbaiki kualitas air secara signifikan. Nah, solusi pertama itu memang yang diusulkan itu IPAL komunal. Jadi sebelum limbah dibuang ke sungai, diolah dulu lewat IPAL, baru polutannya bisa dikurangi. Nah, hasilnya air yang dibuang itu udah pasti jauh lebih aman. Seperti itu. Selanjutnya, solusi rekayasa fasilitas sanitas. Jadi pembangunan toilet umum dan septic tank komunal sangat penting di wilayah yang memang belum memiliki sanitasi layak. Nah, dengan pengelolaan limbah manusia secara aman, praktik buang air besar sembarangan itu dapat dicegah dan potensi kontaminasi air sungai dapat dikurangi. Kita juga butuh fasilitas sanitasi yang layak kayak toilet umum atau septic tank komunal. Nah, ini tuh penting banget biar warga nggak lagi buang air sembarangan dan lingkungan pasti jauh lebih bersih. Selanjutnya ada solusi rekayasa edukasi PHBS. Nah, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui kampanye di sekolah, kelompok keluarga, dan melibatkan tokoh masyarakat, diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam mengelola limbah dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, edukasi ke masyarakat juga penting lewat sosiali PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kita bisa bantu ubah kebiasaan warga buat lebih peduli sama lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada solusi rekayasa tentang pengelolaan sampah. Jadi sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah rumah tangga perlu diterapkan, termasuk penyediaan tempat sampah dan edukasi tentang pemilihan sampah. Pengelolaan yang baik akan mencegah sampah masuk ke sungai dan memperbaiki kebersihan lingkungan sekitar. Terus juga harus ada sistem pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan tempat sampah sampai pengangkutannya. Dan pengelolaan yang baik itu sampah nggak bakal numpuk atau nyemplung lagi ke sungai seperti itu. Selanjutnya ada rencana implementasi ya atau rencana implementasi dengan tahap teknis. Jadi langkah awal itu meliputi identifikasi dan pemetaan lokasi prioritas di sepanjang Sungai Kelai.
Kemudian dilakukan pembangunan IPAL dan fasilitas sanitasi berbasis partisipasi masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi kepada warga juga tentang pengelolaan limbah eh, menjadi bagian penting dalam tahap implementasi. Implementasinya bisa dimulai dari pemetaan wilayah yang paling butuh solusi ini. Eh, Lalu pembangunan IPAL dan toilet dengan melibatkan warga biar mereka juga ikut merasakan punya dan mau untuk menjaga eh, solusi yang telah dilibatkan buat warga. Selanjutnya ada rencana implementasi, kolaborasi, dan monitoring. Itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan solusi. Tim monitoring dibentuk untuk mengevaluasi efektivitas program secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga sungai yang telah dicapai. Nah, kolaborasi itu kunci. Jadi harus ada kerja bareng antar warga, pemerintah, dan organisasi lain. Bikin juga tim monitoring biar solusi yang dijalanin ini bisa terus dievaluasi dan diperbaiki kalau perlu. Nah, terakhir kesimpulan, jadi pencemaran air di Sungai Kelai akibat limbah domestik merupakan permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Solusi rekayasa seperti IPAL, sanitasi layak, edukasi, dan pengelolaan sampah adalah langkah konkret yang dapat diterapkan. Nah, jadi pencemaran air di Sungai Kelai itu nyata dan butuh solusi nyata juga. Jadi lewat IPAL, fasilitas sanitasi, pengelolaan sampah, kita bisa bantu ciptakan sungai yang lebih bersih, sehat, dan layak buat semua. Terima kasih.